Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah. Bagaimana biasa saya mengingatkan bahwa sedaya nikmat saking Allah harus kita pertanggungjawabkan kelak. Setiap nikmat sekecil apapun kedah saged kita ginakaken kagem menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan setiap nikmat bentuknya kesehatan, bentuknya waktu luang, apalagi umur, itu harus kita bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya nanti sama Allah. Di antara pertanyaannya adalah min umrikum fima afna. Umure den dinggo apa niku nggih. Maka para ulama menyebut sebaiknya kita mempunyai rasa malu. Rasa malu maksudnya bagaimana? Ketika nanti kita ditanya oleh Allah, "Dek ben umure ngopo? Kok awake dhewe mboten saged menerangkan yang baik niku lak izin banget." Sak menika mawon kalau kita ditanya oleh mungkin bos kita kalau pas kita kerja, dino mau ki ngopo? Kok kemudian kita nggak bisa menerangkan bahwa pekerjaan kita baik, itu malunya luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngendika bahwa kita disuruh menghisab diri kita qabla an tuhasibu. Hisablah diri kita sendiri sebelum kita dihisab betul-betul oleh Allah. Jadi ini arep izin saiki mendingan daripada sesuk. Maka pastikan setiap nikmat kita ginakaken kagem ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sak menika wonten wulan napa niki? Dzulqa'dah nggih. Meh wulan besar Dzulhijjah. Kemarin saya ketemu Pak Minto nggih di waktu nganter Mas Vano di TPG nggih. Beliau ngendika kalau bisa besok disampaikan tentang fikih kurban. Mengulang fikih kurban. Malam ini saya sampaikan beberapa hal yang mungkin penting untuk kita ingat kembali karena kita sudah menjelang insya Allah. Ini penting karena apa? Afatul ilmu anisyan. Musibah ilmu niku lali. Musibah ilmu niku lali. Wis pernah diulang, nih lali meneh. Ini kenyataannya kan terus niku. Napa boleh? Niki ibadah tahunan, setahun sepisan, kadang-kadang lali tenan. Maka kita malam hari ini mengingat kembali, ini mengingatkan diri saya pribadi dan sedaya yang hadir insya Allah. Jadi sekali lagi, afatul ilmi an-nisyan, musibah ilmu niku lali. Orang Cilacap bilang kelalen. Boten begini. Lali niku kelalen. Maka ada sebutan hafid Quran misalnya. Hafid itu artinya kan menjaga, penjaga. Hafid Quran, orang yang menghafal Quran itu yang menjaga Al-Quran. Maka mengingat terus niku penting. Dengan kita mengingat itu berarti kita jadi hafid di dalam ilmu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita jadi ingat kembali tentang hal yang hendak kita lakukan besok, sebentar lagi. Kadang-kadang kita sudah punya ilmu, tapi kadang-kadang ini dikalahkan oleh hawa nafsu kita sehingga kita tidak mengamalkan ilmu itu. Betapa banyak orang yang tahu bahwa kurban itu bagus, tapi kadang-kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, keinginan kita untuk memiliki ini itu sehingga kita nggak mau nabung untuk kurban. Nah biasanya karena kurang ilmu. Maka nanti kita bahas tentang siapa sesungguhnya yang mampu berkorban. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun fala yudahi fala yaqrabana musallana." Sing sinten kemawon diparingi kelonggaran saged kurban kok mboten kurban, kata Rasulullah, "Ojo cerak-cerak kalau tempat sholatku." Maksudnya bagaimana? Ini penekanan bahwa kurban itu ibadah yang agung.
Ngantos Rasulullah ngendika terus niku wau nek ora gelem korban sementara mampu ya aja cerak-cerak karo tempat salatku. Emangnya kehinaan nggih buat orang yang mampu tapi nggak mau berkorban. Nah, yang mampu sinten nanti kita bahas. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan malam hari ini Allah izinkan bisa dipraktekkan. Artinya jenengan dikasih rezeki cukup untuk berkorban. Masih ada waktu, masih ada waktu. Berapa tuh harga kambing yang bisa untuk korban? Nanti kita bahas. Kita bahas. Bapak Ibu sedaya, untuk pengingat, supados kita semangat di dalam beribadah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nggih menika tiyang-tiyang ingkang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena kita sadar kita akan kembali, waktu kita terbatas, maka kita di dunia itu sadar sepenuhnya. Sehingga ibadah-ibadah yang mungkin terasa berat, insya Allah dados ringan sebab kita ngertos lah wong sepiro teng dunia niku dikumpul-kumpulke ya nggo ngopo. Niku maksudnya alladzina yatununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dados tiyang ingkang khusyuk nggih. Itu disebutkan di dalam ayat ini. Tiyang khusyuk ya niku tiyang ingkang ngertos sadar setiap saat bahwa saya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan khusyuk di dalam salatnya. Ketika dia salat nggih, dia akan khusyuk, ya Allah, ojo-ojo iki salat terakhirku. Ketika dia nggak mau korban, ya Allah, ojo-ojo tahun ngarep aku wis ora iso melu korban. Maka dia khusyuk di dalam ibadahnya. Dan kita tahu Bapak Ibu, subhat atau pemikiran yang membuat kita lemah itu di luar banyak banget. Alah rasa korban ngopo. Ada yang seperti itu. Alah mangkat sholat yang masjid ngopo to kesel-kesel rumah ya iso. Nah, ini namanya subhat. Wong podo-podo wae, podo-podo sah wae kok ndak secara repot-repot. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini kan di luar ada begitu. Maka pentingnya kita ngaji bertemu seperti ini. Kemudian namanya ilmu itu yang qala Allah wa qala Rasulullah. Dijenengi ilmu teng agama niku kalau apa yang menjadi firman Allah napa ingkang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita pembahasannya nanti seputar itu insyaallah. Nah, kesadaran malih ini bahwa bulan ini bulan hurum, bulan istimewa. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddata suri indallahi isna asara syahrun fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum. Saya percepat karena ini sudah mengulang insyaallah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku kata Allah ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan istimewa. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut ini menikah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram sekarang kita ini. Ibnu Abbas ditanya, apa bulan istimewa maksudnya? Bulan yang kalau kita berbuat baik pahalanya berlipat-lipat. Tapi di bulan itu juga kalau kita berbuat elek dosanya ya lipat-lipat. Ini bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan ke depan ini. Masya Allah. Maka di bulan ini dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Ojo pisan-pisan nang wulan ku kok gawe elek. Kados niku pesane Allah teng kita sedaya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dan kita sekarang berada di bulan ini. Maka kita betul-betul mempelajari kita persiapan untuk mendapatkan agar kita optimal di bulan ini. Nah, khusus nanti di awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah ngendika, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ila Allah min hadhil ayam yakni yaumul asr." Boten wonten dinten ingkang Allah cinta banget terhadap amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu dibandingkan dimanapun, hari manapun gitu. Pokoknya Allah itu cintanya pol. Kalau ada orang beramal soleh di 10 hari itu, yakni yaumul asr. Kapan itu? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan dibandingkan dengan 10 hari akhir Ramadan pun siangnya lebih utama besok ini.
Makanya kalau jenengan ditanya hari raya besar itu kapan? Nginjang tuh. Hari raya Adha itu hari raya besar. Karena takbirnya aja panjang. Kalau di Arab Saudi itu hari raya besar itu ya besok ini. Besok ini. Kalau kita kan kayak kebalik nih. Kalau kayaknya Idul Fitri malah gede. Padahal sesungguhnya hari raya besar kita tuh yang besok ini. Maka dikatakan ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ila min hadhil ayam yakni yaumul asr. Boten wonten amal soleh yang dilakukan sekecil apapun, sekedar mungkin senyum sama tetangga, berbuat baik sama tetangga, nolongin orang, mungkin sedekah 20.000, itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh di hari manapun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apa ya dibandingkan jihad fisabilillah ya Gusti Allah tetap lebih senang, lebih cinta terhadap mungkin sekedar ngasih 20.000 orang kepada orang lain di hari itu? Jawab Rasulullah, naam, iya. Bayangin Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar seperti ini kan terus sok tanggal 10 aku tak gawe HP terus nggo tabungan akhirat kita. Rasulullah menyebutkan illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali enten tiang gadah arto kata harta banyak, dikumpulkan hartanya itu diangkut nganggo truk misalnya zaman saat ini, sak wong-wonge mangkat perang mati hartanya hilang kabeh, niku nembe sami terhadap kecintaan Allah amal soleh di 10 hari itu. Hebat betul niku, Masya Allah. Makanya persiapkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan siapkan betul untuk mendapatkan ibadah-ibadah terbaik. Apa saja ibadahnya? Yang pertama zikir. Yang pertama zikir. Zikir nopo? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Khusus takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini 3 kali, 2 kali. Akbarnya 3 atau 2? 2 atau 3, dua-duanya sahih. Jangan bilang nek loro Muhammadiyah nek telu NU, bukan. Bukan. Niku dua-duanya sahih. Nah, khusus untuk takbir seperti tadi itu, sebagaimana jenengan biasa takbir mulai tanggal setunggal. Mulai tanggal setunggal. Niku namanya takbir mutlak. Takbir kapan wae, esuk awan sore wengi terserah. Mboten kedah dibimbing sinten-sinten. Jenengan teng pundi-pundi zaman riyin teng pasar sahabat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nggih matur nuwun. La ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan mantun mboten? Mantun nggih? Ampun, ini pertemuan sebelumnya udah saya singgung nggih. Boleh ngene dipraktekkan nggih? Dipraktekkan nggih. Nah, itu zikir. Kemudian mulai tanggal 9-nya mulai subuh jenengan sudah takbir. Kali sareng kali imam. Nggih, mboten badhe maghrib nggih. Ning enjang badhe subuh niku pun mulai. Kalau masjidnya sudah ngerti sunah, berarti subuh tanggal 9 pun takbiran. Ning teng mriki biasanya takbirane bar maghrib. Nggih to? Nggih, padahal sunahnya dari subuh. Dari subuh. Nggih. Karena masjid ini sudah belajar, besok praktek habis subuh. Lah kok subuh-subuh takbiran? Nggih, sunahnya memang begitu. Nggih. Kok aneh-aneh itu? Baca hadisnya, karena ada perintah seperti itu. Kemudian ibadah yang kedua apa? Puasa. Mulai kapan? Mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 sampai kapan? Sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9. Ora iso 9 hari Ustaz. Minimal Senin, Kamis tanggal 9. Ora iso minimal tanggal 9. Minimal tanggal sama yaitu hari Arafah. Pas yang ingkang kaji sami teng Arafah wukuf, kita puasa di sini. Apa keuntungannya? Kata Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Ditanyakan kepada Rasulullah tentang puasa di bulan Arafah, puasa di hari Arafah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nggih menika manfaatipun menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangin Bapak Ibu,
Ibu-ibu sedaya, puasa sedina kok mau menghapus dosa rong tahun niku pripun? Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, kok Gusti Allah itu kejemen to? Nggih. Gara-gara apa kok disiksa, dibakar teng napa? Neraka jahanam. Nah, untuk bila orang berzina itu dileboknya yang kuali digodok. La ilaha illallah. Ini apa nggih? Ini lama dini banget nih. Banyak ancaman dari Allah yang sangat menakutkan. Sehingga banyak orang di luar Islam mengatakan, Islam ki angel men. Padahal syariat Islam itu sungguh sangat mudah. Bayangkan, mau goro-goro puasa sedino niku, nek jenengan ikhlas karena Allah, puasa sedinten niku menghapus dosa setahun kepungkur, setahun mari ngarep. Niku pripun coba? Iya, ancamannya besar supaya kita itu semangat beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Ini rahmatnya Allah itu luas banget. Orang punya dosa sepenuh langit dan bumi. Oh, dosanya oke menton itu, israf namanya. Dosanya oke tenan. Kemudian dia istighfar sebelum mati. Astagfirullah wa atubu ilaih. Duh Gusti Allah, kula tenan nyuwun ngapura teng panjenengan. Saya bertobat atas dosa-dosa saya yang lalu. Diampuni mboten? Diampuni Bapak Ibu, diampuni, bersih koyoto nembe lahir. Bayangin, murah mboten Gusti Allah? Murahnya luar biasa. Tapi hati-hati, orang yang biasa bermaksiat kepada Allah ngarep tobat angel, wegah rasane. Nah, ini makanya kita dimotivasi dengan ancaman yang keras supaya kita tuh rajin ibadah, supaya semenjang teng akhir niku tobatnya gampang, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Itu Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados seda ingkang sae. Apa artinya coba? Kita punya uang banyak, cantik, hartanya banyak, gedungnya banyak, nikmatine suul khotimah. Subhanallah, neraka jahanam. Untuk apa? Maka kita berdoa mendapatkan husnul khotimah. Jadi puasa nih Bapak Ibu nih, ampun kesupen, ya ampun kesupen. Sebagaimana saya sampaikan minggu sebelumnya nih, bahwa ayo diinisiasi untuk buka puasa Arafah. Sudah direncanakan belum? Sudah direncanakan belum? Ya, rebutan kalau bisa hari itu ngasih bukaan. Nih. Kemudian sudah saya sampaikan sebelumnya beberapa yang lain. Nah, kita masuk di tanggal 10-nya. Menika ma'amila ibnu Adam yamun nahri ahabu ilallah azza wajal min hiraqatitam. Boten wonten ibadah ingkang lebih dicintai oleh Allah di tanggal 10-nya menika dibandingkan ibadah hiraqatitam. Hiraqatitam artinya menumpahkan darah dalam bahasa kita. Menumpahkan darah berarti nyembelih hewan kurban. Enggak ada. Hari itu yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba saged tumut korban. Gitu. Nah, korban enten warni kalih nggih menika kurban wajib dan kurban sunnah. Ingkang enjang jenengan badhe laksanakan kurban sunnah napa kurban wajib? Nginjang niku tanggal 10. Kurban sunnah napa kurban wajib? Kurban sunnah. Nggih. Kurban sunnah. Kapan dadi wajib? Kalau panjenengan nadar. Nek anakku ketemu UGM aku tak korban. Nah niku wajib. Jenengan pun dados wajib. Seluruh fikihnya sama, jenis hewannya kudu podo kaya sing teng sunah, napa-napane sami, penyembelih sami. Yang beda satu. Korban sunnah kita boleh makan sepertiganya. Kalau korban wajib enggak boleh sama sekali. Semuanya harus dikeluarkan. Kita, anak kita, istri kita, keluarga kita yang kita tanggung enggak boleh ikut dahar. Ini bedanya nggih. Nah, ya, korban itu ada dua, korban sunnah dan korban wajib. Adapun secara umum adalah korban sunnah, menjadi wajib ketika nadar. So anakku ketemu polisi, aku tak korban, itu nadar, wajib. Dados kurban wajib. Utang nek jenengan mboten korban. Bedanya apa? Pembagiannya tadi. Nggak boleh ikut makan. Monggo sambil diunjuk. Bismillah.
Kemudian Bapak Ibu, apa hukum kurban? Hukum kurban sepakat, jumhur mengatakan adalah sunnah, makanya namanya kurban sunnah. Tapi ada juga yang mengatakan wajib. Ada pun yang mengatakan wajib berdalil dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Karena ada perintah disuruh sholat Idul Adha maksudnya, dan berkurban, maka berkurban menjadi wajib menurut dalil ini, kesannya wajib. Makanya ada ulama yang berpendapat wajib di madhab ini, pendapat dari madhab Hanifah, Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Adapun madhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Jadi yang banyak ulama berpendapat sunnah muakkadah. Ada yang wajib mengatakan kenapa? Di samping inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, juga Rasulullah bersabda man kana lahu sa'atun walam yuddahi fala yaqrabana musallana. Nek kowe mampu dikasih kemampuan kok ora gelem kurban, ojo cerak-cerak ke masjidku. Ini jadi kesannya kayak wajib. Kaya-kaya to wajib. Kok Rasulullah nanti keras banget begitu, rasa cerak-cerak ke masjidku, nek ora gelem kurban sementara kowe mampu. Nah, ini jadi kesannya kayak wajib. Kemudian dalil yang ketiga, menjadikan seolah-olah wajib. Yang menikah, Allah berfirman, walikuli ummatin ja'alnaka mansakan liyad kurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ayat ini menunjukkan bahwa kepada setiap umat itu diberikan syariat kurban. Nah, dari ayat ini juga sebagian ulama berpendapat koyo-koyo to wajib. Adapun para ulama jumhur yang mengatakan sunnah berdalil dengan ketika Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilalatil hijjah," panjenengan kok diparingi umur saged masuk bulan Dzulhijjah yang tadi kita sebut 10 harinya itu istimewa itu. Di sini dikatakan idza ra'aitum hilalatil hijjah, nek panjenengan weruh hilal Dzulhijjah, berarti mlebu tanggal 1 Dzulhijjah maghrib jenengan mlebet. Kemudian wa arada ahadukum ayyudhi, panjenengan berkehendak badhe kurban, fal yumsik an asy'arihi wa adfarihi, maka jangan potong kuku dan rambut panjenengan. Nah, di sini ada kata-kata wa arada ahadukum ayyudhi, nek panjenengan pengin, nek jenengan berkehendak badhe kurban, berarti wajib mboten? Namanya badhe kehendak niku mboten wajib. Nek seneng nggih monggo, nek mboten nggih mboten napa-napa. Nah, ini dikatakan bagi orang yang mau korban, ojo dipotong kuku dan rambutnya. Kuku dan rambut kita nih, bukan kuku dan rambut hewannya loh ya. Kuku dan rambut kita. Dikatakan idza ra'aitum hilalatil hijjah, umpami panjenengan mlebet tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian wa arada ahadukum ayyudhi, sementara panjenengan berkehendak ingin melaksanakan tanggal 10-nya kurban, maka dikatakan fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, ojo dipotong kukulan. Ini menunjukkan dalil bahwa sunnah, orang diwajibkan gitu, boten. Yang kedua, Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih hewan kurban 1 atau 2 kali dalam hidupnya, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa itu sunnah. Kalau dia tiap tahun dilakukan, khawatir dikatakan wajib. Kemudian Rasulullah bersabda, salasatun hunna alaya faridatan wa hunna lakum tatawwu. Ada 3 hal yang untuk saya wajib, untuk panjenengan sunnah. Apa saja yang menika? Al-witru wa nahru wa sholatu duha, yaitu sholat witir, kemudian berkorban, dan sholat duha. Sholat witir, sholat duha, menyembelih kurban bagi Rasulullah wajib, faridatan. Bagi kita sunnah, tatawwu namanya, sunnah. Nah, ini dalil bahwa oh nek ngono berarti sunnah. Nah, silahkan jenengan bisa pilih, mau mengikuti yang sunnah, ada dalilnya, mengikuti yang wajib, ada dalilnya. Saya termasuk yang meyakini yang sunnah, tetapi sunnahnya sunnah yang muakkadah.
Berarti nek sengaja ora iso ki elek tenan. Sebagaimana tadi, mangkanallahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabana musallana. Nek mampu tenan kok ora gelem, maka aja cerak-cerak ora masjid, itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi buat kita bahwa kita kalau mampu harus ikut berkorban. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dianggap mampu? Siapa yang dianggap mampu secara syariat? Nah, itu yang penting nih, tahun lalu sudah saya sampaikan. Siapa yang dianggap mampu, Bapak Ibu? Nggih menika tiyang ingkang saged menghidupi dirinya dan keluarganya, mboten kekurangan, di dalam waktu 4 hari. Dimana tanggal 10 pas Idul Adha yon duwe kecukupan rezeki untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Berarti nek jenengan gadah kecukupan patang dinten 4 hari itu. 4 hari kecukupan mboten kirang pinten kebutuhan sehari. Kata-kata 500.000. Rada sugih wis dina 500.000 entek. Nah, 300.000 cukup misalnya. Berarti nek jenengan punya uang 300.000 kali 4, 1.200.000 atau 1,5 juta lah genep. Kok jenengan teksih gadah sisa? Hitung-hitungan jenengan. Bila sekarang itu, oh aku suka tanggal sakmono ki sing duwe duit sakmono, terus kata aku iki duwe sisa senilai yang bisa untuk beli hewan korban. Maka itulah yang dikatakan mampu. Yang masuk hadis tadi, mangkanalahu sa'atun, sing sinten kemawon mampu, kemudian boten purun kurban, maka ojo cerak-cerak karo masjid iki tiyang niku. Bismillah malih sinten? Tiyang ingkang gadah kecukupan untuk 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian dia punya sisa uang, yang sisa uangnya itu saged untuk tumbas hewan korban, maka itulah yang dikatakan mampu. Salam. Jadi bismillah malih. Berapa nilainya, besarnya? Nilainya adalah senilai pinten, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Rasulullah bersabda, ojo nyembelih kecuali musina. Ning nek kepeksa dalam kondisi terdesak boleh jada'a. Musina niku nek kambing domba itu sudah di atas 1 tahun. Nek kambing Jawa ada yang berpendapat di atas 1 tahun, ada yang berpendapat di atas 2 tahun. Nek sapi di atas 2 tahun. Kalau onta di atas 5 tahun. Nah sekarang, tapi ini kepeksa saged jadaah. Jadaah niku domba umur 6 bulan sampai 1 tahun. Nah kemarin Ustadz Ibnu, mudirnya Aziza Aisyah itu sudah datang ke tempat penyedia hewan kurban. Tanglet nek jadaan niku rigine pinten, rata-rata sak menika nggih, sak menika sekitar rata-rata sekitar 1,2. Ini zaman tahun wingi tak sing mira, mbok menawi nggih enten sing rada mira. Tapi rata-rata itu 1,2 udah gede, udah lumayan. Itu umur rata-rata 8 bulan. Berarti nek jenengan gadah arto 1,2 untuk kebutuhan, atau 1,5 lah. Kemudian jenengan kok gadah sisa kinten-kinten di hari itu, jenengan gadah sisa 1,5 juta, berarti jenengan pun kategori mampu. Nek jenengan boten korban, berarti hitungannya jenengan termasuk yang masuk hadis tadi, fala yaqrabana musholana. Sangat dipahami sampai di sini? Nah kalau menghitung seperti ini, sepertinya banyak yang bisa korban. Gini apa gini? Insya Allah. Di sini sampai hari ini sudah berapa unit? Saya katakan unit kenapa? Sapi itu kan 7 unit, ya. Sapi itu kepemilikannya boleh 7 orang. Nek kambing kan 1 unit berarti. Sampai hari ini sudah berapa Pak Minto? Belum ada laporan. Belum ada pengurusnya. Sudah tanggal segini. Oh gitu. Malam Idul, malam Lebaran. Istimewa berarti. Saya baru tahu ada masjid begini.
Masya Allah. Yang lain kan sudah 1 bulan sebelumnya udah pada siap semua. Masya Allah. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, uruf, malahan bagus kalau satu sisi pada siap semua. Berarti kan penduduknya siap semua toh. Nek kon ngeliat yo siap kabeh. Insya Allah serba mendadak dan bisa Masya Allah Bisa. Masya Allah. Besok berarti kalau Idul Adha saya tak main ke sini lah. Idul Adha saya tak main ke sini, Pak. Siap. Bawa ini, bawa kolok ke sebelah ini. Ya. Beliau yang lebih pintarnya boleh. Ya, saya pengen lihat kalau model mendadak itu bagaimana. Ini pengalaman baru buat saya ini. Ini baru saya ketemu masjid yang model mendadak itu baru di sini ini. Mudah-mudahan nanti bisa untuk contoh juga yang lain, ternyata mendadak yo iso ya. Kalau di desa iso, Ustaz. Pripun? Kalau di sini tuh bisa. Kan desa-desa iso mendadak, Ustaz. Masya Allah, nggih. Ujuk-ujuk entuk sapi 5 ngono tetap siap nggih. 2 RT. Biasanya 1. Siti Murdia tuh sapinya bisa sampai 4 atau 5 loh itu. Dari situ dari dalam 3, dari luar 2. Dari yang punya Siti Murdia itu 2. Dari wilayah Salakan itu 3. Ini 1 alhamdulillah. Nah, ini kesadaran untuk korbannya berarti harus ditingkatkan. Kambingnya banyak. 32 kan. Oke, ya itu udah bagus lah itu, udah bagus ini. Bagus ya. Nah itu nggih. Jadi jenengan sudah ngaji, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan termasuk yang dipisahkan untuk kurban, nggih. Kemudian bagaimana pembagian daging? Pembagian daging itu enten werni kalih, Bapak Ibu. Yang satu namanya tamlik, yang kedua ghairu tamlik. Tamlik nggih menika hak kepemilikan penuh. Terus jenengan harus paham nih Bapak Ibu. Kalau jenengan termasuk, mohon maaf, yang kategori fakir miskin, maka jenengan menerima hewan kurban itu haknya penuh, namanya tamlik. Maksudnya penuh niku pripun? Sak bareng jenengan napi arep didol ya ora apa-apa. Jenengan angsal daging rada akeh. Didol nggih entuk. Namanya tamlik karena kepemilikannya penuh. Arep nggo dihibahkan. Aku kok ndek sedulur tak hibahkinya sedulur angsal. Nggih. Atau mau menyedekahkan ke orang lain angsal. Atau untuk makan-makan boleh. Atau untuk disuguhkan pada tamu boleh. Itu kalau tamlik. Makanya ada orang, izin ke saya, Ustadz, saya itu usahanya daging. Kalau pas bulan Idul Adha itu saya kadang-kadang nampung banyak dari orang yang jual ke saya, bolehkah? Kalau yang menerima adalah fakir miskin, boleh. Tapi tidak kalau jenengan termasuknya bukan fakir miskin. Nah sekarang definisi fakir miskin itu apa? Miskin nggih menika tiang-tiang ingkang penghasilanipun kurang dari 1. Contoh, jenengan kebutuhannya sesasi 5 yuto, gaji jenengan mung 4 yuto, niku miskin menurut syariat. Saya dipahami? Fakir, penghasilannya kirang saking separoh, kebutuhannya 5 yuto, gajinya mung 2 yuto, niku fakir. Nggih? Tergantung jenengan kebutuhannya sebulan berapa. Kalau jenengan termasuk yang seperti itu, maka ketika jenengan menerima daging kurban, boleh dilakukan yang tadi, didol yo entuk. Karena apa? Karena kepemilikannya tamlik, yaitu kepemilikan penuh. Adapun kalau jenengan termasuk orang yang mampu, orang mampu atau orang kaya, orang yang tidak halal menerima zakat, yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kebutuhannya 5 yuto, penghasilannya 6 yuto, niku tiang mampu. Kebutuhannya mau 3 yuto, gaji 4 yuto, mampu niku termasuk. Kedah jujur niku yang ngerti kan jenengan, kebutuhanku sesasi piro to keluarga. Sakmene. Oh penghasilannya bojoku karo aku sak bulan piro? Sakmene. Berarti aku wong mampu. Kalau jenengan termasuk yang mampu, maka jenengan termasuk pembagian yang kedua. Sepertiga yang kedua yaitu hadiah. Kalau hadiah, maka ghairu tamlik, tidak kepemilikan penuh. Maksudnya Pak, nggak boleh dijual sama jenengan.
Hanya boleh dimakan, hanya boleh disuguhkan untuk makan, tidak untuk diberikan ke orang lain. Diberikan ke orang lain boleh kalau untuk dimakan. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi hanya boleh disuguhkan, dimakan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Gitu. Karena ghairu tamlik. Untuk apa ini? Menghindari apa? Menghindari keliru di dalam pembagian. Karena sebenarnya yang lebih butuh itu yang fakir miskin. Apakah fakir miskin harus sepertiga? Enggak, Bapak Ibu. Sepertiga itu minimal. Kalau jenengan kasih lebih itu lebih baik. Kalau si sugi-sugi aku orang apa aku, terus gue si miskin baik misalnya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Sepertiga baru kemudian disisakan untuk sendiri kalau jenengan hendak ikut makan. Sunnah memang ikut makan itu. Apakah harus sepertiga? Enggak harus, enggak harus. Aku sidik baik, bagus. Jadi itu tuh bukan ketentuan yang harus itu, bukan. Sebenarnya lebih utama kalau diperbanyak untuk yang fakir miskin. Akan sampai di sini saya dipahami Kemudian bagaimana kurban atas nama kantor, atas nama sekolahan? Jadi jangan paham di sini bahwa kepemilikan dengan keikutsertaan itu berbeda, Ibu, Bapak Ibu. Kepemilikan itu, kambing itu satu orang. Saya dipahami sapi berapa orang? 7. Onta ada yang mengatakan 7 atau 10. Ini namanya kepemilikan. Tapi kalau keikutsertaan itu tak terbatas. Maksudnya ngaten, kalau Pak Minto kurban, kepemilikannya Pak Minto, tetapi pahala yang diikutsertakan seluruh keluarga, ya Bu Yuni, ya Mas Vano, yang satu atap, ya Moro Sepuh. Itu sebenarnya satu itu untuk seluruhnya pahalanya, keikutsertaan. Tapi kepemilikannya hanya, maka kalau di sekolahan ada 40 anak urunan 200 sewuan, 1 sewuan, nggak tuku kambing untuk siji misalnya, korban apa sanes? Bukan, karena dimiliki oleh 40 orang. Akan menjadi korban jikalau iki yo nggak koe yo misalnya jenenge Anggir, nggak koe yo Ngger, tahun iki atas namamu. Nah itu ya namanya korbannya Mas Anggir. Saya dipahami? Tapi nek urunan niku jenenge nggih sembelihan biasa. Orang sering bilang latihan korban, jadi ini kurang pas. Ya latihan korban gitu. Yes, latihan nyembelih hewan Jadi kalau ada atas nama kantor maka harus di atas namakan orang. Contoh teng Sribitan niku kathah pabrik. Niku wetan ngen kula enten pabrik, niku mesti tumut. Kemudian enten pabrik kerdus niku mesti tumut. Tiang Cilacap sanjang kagem pager mangkokan. Paham pager mangkokan mboten? Ya patut-patute wong adoh nang kono dondon ya jogo-jogo ben lingkungan ya hormat, jenenge pager mangkokan niku. Alias nyogok. Nyogok teng lingkungan maksudnya kena dirusui. Nah, Pak yang Cina to niku. Nah, kadang-kadang ikut sebenarnya orang Jawa bilangnya itu pager mangkokan dan itu wajar. Nah, itu biasanya dinamakan atas nama karyawannya. Di situ biasanya dipakai untuk sembelihan pertama itu Mas, yang untuk panitia. Itu. Di situ ada kambing biasanya 2 yang untuk panitia juga. Nah, jadi berikutnya kurban atas nama orang lain atau orang yang sudah mati. Bolehkah? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Imam Nawawi mengatakan tidak perlu kurban untuk orang lain tanpa izinnya. Jenengan ngorban ke sinten sing jenengan kehendaki, nek mboten izin mboten angsal, mboten sah korbane. Ning apa ya wong nek dijin ora gelem ketak korbanke yo jawabane mboten yo kan gitu kan nggih. Ngene lho nggih. Tapi nek jenengan mboten izin, saya tanpa izin Pak Minto, saya atas namakan Pak Minto, maka enggak sah soal korbannya. Itu pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i. Muktamad artinya pendapat yang disepakati oleh para ulama di mazhab Syafi'i. Jadi seperti itu nggih. Kalau kita hendak mengorbankan untuk orang lain harus atas izinnya. Apa ya ono to wong sing dikorbanke ora gelem? Saya nggak tahu.
Dijine kita korban ki yo. Ora sama tuwa apa-apa. Jenengmu tak korbani. Emoh kita ya ora ono gitu ya. Nggih. Tapi seperti itu dalilnya. Bagaimana dengan orang mati? Ada beberapa pendapat untuk orang mati. Ada yang boleh mutlak, ada yang boleh dengan wasiat. Di Indonesia karena kebanyakan mazhab Syafi'i, di mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad nek boten ngagem wasiat boten sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Hambali di Arab Saudi misalnya boleh secara mutlak. Kemudian ada pendapat di mazhab Malik kalau nggak keliru itu boleh tapi keluarga nggak mengambil bagiannya. Jadi kalau ini ada 3 pendapat. Di mazhab Syafi'i nek ora ana wasiat nek ben wong tua ora kondo. Sok nek aku mati di korbanke ya nek ora ana kaya ngono maka tidak perlu menurut mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Hambali boleh secara mutlak. Berarti entuk disembelih kaya umume sembelihan sing umum jikuk bagiannya ya entuk. Gitu nggih. Nah, jangan tinggal keyakinannya yang mana. Jenengan pakai mazhab yang mana? Nah, mazhab campur-campur aduk. Jadi kalau saya menyarankan kalau memang punya rezeki ya nggak apa-apa ikut mazhab Hambali. Makanya sering saya katakan di Indonesia itu jadi bukan kedah atos-atos banget misalnya Imam Kulo, Imam Syafi'i kayak gitu kan. Kedah Imam Syafi'i kah? Lah itu Imam Syafi'i kok sanjang. Nek ngono berarti nek Bapak Indonesia itu orang kondo, orang entuk korban. Tapi di mazhab Hambali boleh. Gitu. Paham nggih? Jadi kalau ditanya nanti di masyarakat seperti itu. Adapun dalil kenapa di mazhab Hambali mengatakan boleh, karena itu masuk ke dalam shadaqatun jariyah. Jadi jikalau Bani Adam meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin. Jikalau Bani Adam meninggal, kita meninggal, terputus semua amalan kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah. Nah, ini masuk sedekah jariyah kalau kita mengorbankan orang tua kita, ya jadi sedekah jariyah buat orang tua kita maksudnya. Paham ya? Karena anak yang soleh itu termasuk sedekah jariyah buat orang tuanya. Jadi sudah jelas ya. Kemudian, apakah korban boleh pakai betina? Boleh. Nah, ini yang saya katakan tadi, itu tadi yang harga 1,2 itu jantan itu. Kalau betina lebih murah, Pak. Jadi di YouTube, di Facebooknya Ustadz Ibnu itu sudah ada itu, dia di kandang. Iki regone sakmene, iki sakmene niku karah banget kantun milih niku. Dados milih teng apa, teng mall pun enten gini. Iki 100, iki 100, ya kantun pilih sesuai kemampuan. Nggih. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, nggih. La yudurrukum dzukronan am inasah. Jadi Rasul menyampaikan yang dipakai untuk disembelih itu boleh jantan atau betina, nggak masalah. Ada betina lampu merah. Jadi kalau jenengan dalam kondisi terdesak, pengen banget korban, maka boleh cari domba yang umur 6 sampai 1 tahun betina itu boleh. Nah itu murah banget, murah banget. Ya, terus jelas ya. Kemudian sunnah kurban yang jarang diamalkan. Sunnah kurban yang jarang diamalkan. Ini menikah dari Ibn Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Kemudian au ya'kula tamarat wala ya'tam yaumul adha hatta yusolliya falyakul min udhiyatihi. Tadi ngaten. Kebiasaan Rasulullah yang menika nek Idul Fitri niku dahariyin sadurunge tindak salat. Tapi nek Idul Adha boten daharin. Daharnya bagaimana? Daharnya dari hasil sembelihannya. Ustaz, sembelihannya rampungnya jam 1 tapi kencot. Tapi itu sunnah, makanya saya dikatakan di sini sunnah yang jarang dilakoni. Karena Rasulullah begitu, mengambil bagian dari hatinya, dibakar dulu kemudian dimakan. Gitu. Sunnahnya begitu. Jadi sunnahnya apalagi bagi yang korban itu makan pertama tuh makan dari hasil sembelihan itu.
Makanya didahulukan misalnya hatinya atau apanya itu. Kalau zaman Rasulullah dibakar tohis, tinggal pertama. Nah ini jarang dilakoni. Masaknya Masaknya nama. Kemudian, ini makanya dikatakan sunnah yang jarang dilakoni. Ya, jadi pada praktek ini ilmunya sudah jelas. Orang mungkin jam 11 ya, piye? Panitia yang ngeliat dia dia tenaga. Gitu, biasanya begitu. Nah sekarang, bagaimana panitia? Panitia asalnya kerja sosial. Zaman dulu nggak ada panitia. Zaman dulu masing-masing menyembelih dengan tangannya sendiri, itu yang sunnah. Ini zaman saya simpin dari nyembelih, yaitu ngitung jari, maka diserahkan ke orang lain. Kemudian urusan ngeliatin dan sebagainya diserahkan juga kepada orang lain. Nah ini semua adalah kerja sosial. Maka jenengan tidak mengharapkan upah dari itu. Berarti itu kesadaran. Tapi kan siku insya Allah kesadaran sarang-sarang sami kerja bakti. Gitu. Buatan karena diupah kan itu? Buatan. Diupah. Kalau sapi sini bayar. Oh gitu. Untuk yang ngurusin ngeliatin dan sebagainya itu? Oh gitu. Oh gitu. Sohibul baitnya, sohibul kurbannya. Jadi ngaten nggih. Contoh sapi. Sapi di sini berapa? Bukan per unitnya dihitung berapa? 3 juta. Sekitaran ya 3,5. 3,5 itu berarti sapi 1 unit plus biaya operasional. Iya. Jadi pekurban tidak nambah lagi. Misalnya 3 juta untuk sapinya, yang 500 berarti untuk urusannya. Atau bagaimana? Atau pekurban nambah lagi uang untuk panitia? Kemungkinan nambah. Kalau di tempat lain kan biasanya 3,5, yang 400 adalah untuk operasionalnya. Di tempat lain begitu. Nah ini penting ini penting, nanti saya terangkan. Bab ini bab yang penting. Karena itu bisa nggak sah korban kalau salah di bagian ini. Terus Rasulullah ngendika man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Sing sinten kemawon menjual kulit dan yang lain. Di sini disebutkan dalam hadisnya kulit dari hewan korbannya, kemudian dipakai untuk kebutuhan si pekorban itu, fala udhiyati, maka dikatakan tidak berkorban dia. Maksudnya bagaimana? Kulitnya tak dol, payu 200.000 dinggo bayar jagale, itu dianggap boten korban. Saya dipahami sampai di sini? Makanya tadi dikatakan bahwa harus dipisah. 3,5 itu adalah 3,2 untuk beli sapinya, 300 untuk biaya operasional. Itu harus jelas. Kalau kepanitaan pasti seperti itu, oleh panitia pasti seperti itu. Ini sudah termasuk biaya operasional nggih. Nanti kan diterangkan ini sapinya harga sekian, ya kan? Maka ada sisa uang sekian. Sisa uang sekian itulah yang menjadi biaya operasional. Nah, biaya operasional itulah yang untuk bayar jagal. Kalau panitia dibayar berarti dari situ. Tapi nggak boleh dibayar dengan dagingnya, nggak boleh. Dibayar dengan penjualan kulitnya, nggak boleh. Panitia mendapatkan bagiannya karena masuk di dalam pembagian yang kedua, yaitu hadiah kalau dia orang kaya. Kalau dia orang fakir maka masuk sedekah. Jadi panitia dapat dagingnya itu karena bagian sedekah atau bagian hadiah, bukan karena upah. Kalau dikatakan sebagai upah, mboten sah korbanipun. Bisa dipahami? Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan termasuk jilalnya. Jilal itu apa-apa yang nempel. Itu nggak boleh untuk biaya operasional. Contoh, sapi enten kluntung, dilalai kluntung-kluntung nggo emas. Larang kon itu. Kalau di Arab Saudi, tempat itu yang untuk apa namanya itu? Di unta itu bagian untuk tempat itu mahal, itu ada nilainya. Nek kuwi dedol nggo bayar. Jagale mboten sah korbannya. Nek kluntung-kluntungnya payu 2 yuta misalnya, terus nggo biaya mboten sah korbane. Bisa dipahami? Makanya kembali ke dalil tadi, man ba'a jilda, sing sinten kemawon dodolan kulitnya atau rambutnya atau teklipnya atau apapun yang kemudian uangnya digunakan untuk mengoperasionalkan korban itu, maka fala udhiyat, maka tidak ada fala udhiyat lahu, maka tidak ada korban buat
yang bersangkutan. Makanya harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Sekarang panitia lapar, harus makan. Bolehkah mengambil daging bagiannya? Kalau belum dibagi belum boleh, Bapak Ibu. Terus caranya bagaimana? Mengambil bagian pekurban. Hal yang diambil bagian pekurban. Sepertiga bagian pekurban dirembuk. Sing do kurban dijikuk sebagian yo dinggo panitia. Kenapa? Karena sudah dimiliki. Kalau yang sedekah dan hadiah kan belum dimiliki siapa-siapa, lantas bertanya kepada siapa? Karena itu harus akad. Jelas ya? Jadi jangan sembarangan ambil. Yang diambil adalah bagian pekurbannya dengan ketentuan si perkurban rito maksudnya. Nah pekurbannya kebetulan treatment mau ora gelem, aku entuk. Ya berarti panitiane ya wis keleleran. Paham nggih? Paham nggih? Nggih. Ini hal yang penting. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita memberikan upah kepada jagal atau panitia dengan apa yang nempel di hewan kurban itu. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya upah dan hadiah? Apa bedanya apa? Mungkin podo-podo entuk, gini apa? Beda Bapak Ibu. Upah itu ketetapan yang wajib ada. Dadi jagal engko setiap nyembelih sapi tak bayar 300.000 yo. Itu namanya upah. Kalau hadiah ono alhamdulillah, ora ono ora apa-apa. Paham? Ora apa-apa ning lemes nih. Paham? Kalau upah itu harus ada. Karena memang itu bagian dari jasa untuk dia. Panitia perjanjiannya diupah. Ya sudah, dari biaya operasional. Nek hadiah alhamdulillah dikasih, enggak dikasih, ya wis ora apa-apa. Rada apa-apa. Pripun Bu Yuni? Kebangetan lah itu. Nek mboten tidak kebangetan, tidak tahu terima kasih istilahnya gitu. Subhanallah. Jadi bedanya hadiah dengan upah itu. Upah wajib ada, hadiah tidak wajib ada. Nah sekarang jagal. Dulu di seributan pertama saya Bu Yuni ada salah pengertian. Beliau Mbah Kaum pengumuman hari pertama Adha. Ini ada fatwa dari Ustadz Wahid bahwa kepala itu bagiannya yang menyembelih. Jadi setiap kepala diambil semua. Ini kepiye iki salah pengertian ini. Jadi saya di rapat itu ceramah ternyata salah pengertian. Ada yang saya bingung iki Pak Wahid iki kepiye kok yang ini fatwa nih. Akhirnya saya sampaikan maksudnya itu bagian dari hadiah contoh ini lak lazim jenengan jagal diupah 200.000 kemudian saya sebagai pekurban yang punya kambing pun kepalanya jenengan bekto mawon kagem napa? Kagem hadiah karena saya menghormati jenengan sebagai tokoh masyarakat. Paham? Teknik digawa wae sisan ora apa. Itu namanya bukan upah, itu hadiah. Wis entuk bayaran 200.000 terus saya pun jenengan nggih teklike jenengan bekto sedaya. Itu namanya upah, berbeda, Bapak Ibu. Bukan harus penyembelihnya entuk kepala, bukan. Salah pengertian. Nah, dulu saya sempat kaget juga nih, subhanallah ini ya, menyampaikan ternyata tidak dipahami dengan sepenuhnya. Akhirnya jadi agak sedikit kacau. Sekali dipahami sampai di sini. Jadi ini urgent bagian ini. Urgent, Kemudian bagaimana nasib pekurban yang penyembelihnya tidak sholat? Ini menjadi problematika besar. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah. Karena Rasulullah menyebutkan di dalam banyak hadis. Satu di antara yang sangat terkenal adalah yang menjadi pembeda antara diriku dengan orang-orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kemudian ada beberapa hadis yang lain dan ada qaul dari para sahabat yang dari situ diketahui bahwa orang tidak sholat itu nggak punya agama jadinya. Padahal kalau di sini jojoran, semua orang Islam nggak ada yang bisa nyembelih. Misalnya, sing iso nyembelih mung wong Kristen tok. Niku malah sah. Bayangin, karena dia masuk ahli
kitab. Tapi nek wong ora salat, ora sah. Kenapa? Orang duwe agama. Paham? Nah, Ibu, makanya ini salat ini persoalan penting. Makanya pastikan penyembelih itu jenengan tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah orang yang sholat. Nah, ini bagian juga yang penting yang harus kita pahami, khususnya panitia yang mengurus harus sangat hati-hati. Kemudian apalagi yang masih kelewat. Nah, ini kurban ibadah keluarga. Maksudnya pripun? Enggak perlu jenengan tahun iki bapak, tahun sesu ibu, tahun sesu meneh anak nomor pertama, tahun sesu meneh anak nomor loro, tahun masih meneh wis entek ora ono, wis rampung, mboten kurban malih niku keliru. Nggih. Korban keluarga dan ini adalah ibadah tahunan. Satu keluarga secara asal sunnahnya cukup satu. Loro ento, tentu saja baik-baik saja, tapi satu itu sudah mencakup semuanya. Nah, sekarang satu unit kepemilikan kambing itu satu, sapi 7. Jenengan badhe tumbas, Bu Yuni mau tumbas kambing sama Pak Minto. Harga kambingnya misalnya bagus, harga 5 juta misalnya. Ternyata Bu Yuni bekerja sendiri, Pak Minto kerja sendiri. Pak Minto punya uang 3 juta, Bu Yuni punya uang 2 juta. Kemudian urunan Bu Yuni kali Pak Minto tumbas mindo. Angsal mboten? Angsal mboten urunan 2 orang. Angsal mboten? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena satu kambing itu satu kepemilikan. Harus Bu Yuni menyerahkan uangnya ke Pak Minto. Pak niki nggih jenengan arta kula. Nggih, paham nggih? Akadnya betul. Karena Islam itu sangat banyak pada akad. Pun gadai Pak Minto 5 juta ditumbasaken. Nah, Pak Minto korban atas nama Pak Minto, tapi pahalanya kabeh untuk kabeh. Sak keluarga, paham? Suami istri kadang-kadang kan begitu pegawai negeri, satunya pegawai negeri. Gini apa nggih? Masing-masing punya penghasilan. Pak jenengan gadet uang arep pinten? Iki jane sapi urunane 4 juta. Aku mau ngantuk duit 3 juta iki piye? Ya duit ibu sih tak jikuk dinggo aku. Kalau sudah dinggo aku dipasrahkan silakan. Ini urunan buat angsal. Urunan gimana maksudnya? Urunan itu maksudnya ya urunan. Akadnya urunan. Saya ikut urun ya. Ya itu. Bukan ini untukmu ya, gitu. Akadnya aja. Akadnya. Jadi niki atau kulo sak niki dikul paling anteng jenengan jados atau jenengan nggih. Itu. Akad seperti itu sangat mempengaruhi karena korban itu terkait dengan unit tadi itu. Sama dipahami sampai di sini? Nah, ini kadang-kadang sering terjadi kalau nggak paham sembarangan aja. Kenapa? Islam itu bergantung kepada akad. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan mistaqon golido. Kenapa orang mohon maaf boleh berhubungan suami istri? Karena ada akad. Ijab kabul ini apa nggih? Niku lak kalimat. Jenengan dados Islam gara-gara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngene apa nggih? Kalau nggak ada kalimat itu, maka jenengan tidak sah salatnya. Ngene apa nggih? Nah, ini. Kemudian syarat korban gangsal. 1 Islam, nomor 2 merdeka, nomor 3 balik, nomor 4 berakal, nomor 5 mampu. Sekarang Islam berarti nek boten Islam sah boten? Boten sah. Contoh ya itu tadi yang di Seripitan, yang kardus itu kan Kristen. Tumut bosnya ikut ngasih kambing gede Pak kambingnya. Gimana? Nah, itu ya kalau buat dia ya sedekah saja gitu. Nah, sekarang bagaimana supaya jadi sah? Atas nama karyawannya. Jadi yang angsal pahala ya karyawannya. Di situ sudah biasa. Kalau tetap Gimana? tetap atas namanya si orang nggak Islam itu, tapi dagingnya dimakan halal. Boleh, boleh. Kalau itu terkait dengan penyembelihannya. Penyembelihannya. Ingatan. Jadi itu persoalan atas nama siapa. Pokoknya disebut kurban atau bukan, itu bukan. Karena syarat kurban harus Islam. Merdeka tentu saja nggih, merdeka nggih. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh orang lain itu tidak harus berkorban. Tidak berkorban. Kemudian balik. Nggih. Sudah balik itu menjadi syarat untuk berkorban. Hukum kurban untuk anak belum balik.
Syekh Abdurrahman Al-Juzuairi dalam fikih 4 madhab jilid 2 menyampaikan dalam madhab Syafi'i tidak disunahkan. Dalam madhab Hanafi baligh bukan syarat, berarti boleh. Dalam madhab Malik, ini dalam madhab Malik ada beberapa perbedaan pendapat. Dalam madhab Hambali tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya dengan mau pakai madhab yang boleh berarti madhab Hanafi. Jadi inilah kita belajar madhab itu biar dalilnya jelas. Jadi kalaupun ada yang berpendapat, ya anak-anak di korban ke misalnya atas nama dia, itu boleh menurut madhab Hanafi. Adapun di madhab Syafi'i tidak disunahkan, di madhab Hambali tidak dianjurkan. Sebaiknya tidak berarti. Wong yo satu keluarga pun asal sedaya niku kalau atas nama jenengan. Saya dipahami ya. Jadi mboten perlu iki gua anak nomor iki anak mboten perlu seperti itu. Ini kadang-kadang enten tiyang kan ngaten. Oh jenenge bapak wae nek ben aku yo pengen sekali-kali jenengku. Bagaimana kalau begitu? Boleh sih sebenarnya itu juga boleh. Tapi sebenarnya secara dalil cukup satu dalam satu keluarga maka menyangkut seluruhnya. Kemudian syarat hewan kurbannya bagaimana? Tidak masuk di dalam kondisi 4 hal. Yang pertama adalah tidak sakit yang jelas sakitnya, harus sehat. Yang kedua tidak boleh buta salah satu matanya. Nek salah satu nih orang itu berarti loro-loro tambah orang entuk. Tukune sehat, digo yang umur setengah sasi kok dadi buta digenti nih kok mboten asal. Ini pernah kejadian saya bilang pernah kejadian. Tukune api dirawat 10 dino teng samping masjid niku ternyata tiba-tiba buta matanya yang satu. Ya harus diganti kalau kayak gitu. Saya dipahami? Nih. Kemudian pincang salah satu kakinya, nek salah satunya pincang nek lorone ya tambah ora ento. Apa definisi pincang? Nek digusah bareng-bareng dhek ora iso melu karo koncone itu pincang. Ono wedhus 10 dikusrak-kusrak siji bliki liyane mlayu kabeh. Nah niku pincang itu enggak boleh untuk kurban. Ya tentu saja sendirian pincang kalau jelas pincangnya enggak boleh. Maksudnya di antara ciri pincang seperti itu di antaranya. Kemudian kurus sampai tidak ada sumsumnya. Kurus banget, ini mboten angsal, Kemudian doa ya bagi penyembelih, saya kira ini tugas penyembelih. Sebenarnya bismillah saja sudah sah. Kalau mau lengkap bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar hadza minka walaka. Lebih lengkap lagi bismillahi Allahu akbar hadza minka walaka taqabbal min fulan. Dan yang menyembelih itulah yang harus membaca doanya, nggak boleh co-pilot. Aku ora iso ndongae, jenengan sing ndonga yo, aku sing nyembelih mboten sah. Paham nggih? Paham nggih? Mbah kaumnya udah sepuh banget, penyembelih ora iso, ning iso ndongani. Ana wong sing iso nyembelih, ning ora iso ndonga. Kemudian yang satunya nyembelih, satunya doain, enggak sah. Nggih? Jadi pilotnya itu yang harus berdoa. Nah, ini penting. Ini jarang kejadian kados niku nggih. Nah, ini ilmu. Mbok wonten kejadian kados niku, maka jenengan saged memperingatkan. Apa harus disebutkan namanya? Nama korbannya. Enggak harus. Tapi biasanya lah tiyang mboten puas nek mboten disebutaken. Makanya taqabbal min Pak Minto. Wa ahli baitihi. Ini korban dari Pak Minto dan keluarganya. Itu enggak apa-apa. Makanya dulu di sini mulai sudah seperti itu. Ini korban dari keluarga Pak Minto dan keluarganya. Dari Pak Minto dan keluarganya. Dari Pak Dadang dan keluarganya gitu misalnya seperti itu. Setelah saya ajari jadi seperti itu. Entah sekarang masih berjalan atau tidak. Wallahu a'lam. Kemudian hak pekurban. Hak pekurban boleh maksimal sepertiga dalam kondisi normal. Demikian juga dalam kondisi paceklik.
Tapi dalam kondisi berlebih-lebih, oke men boleh 2/3. Karena ada orang bertanya, pun entuk sepertiga Ustaz, aku nambah tekli entuk ora, nambah kepalanya entuk ora. Nah itu boleh ketika sudah turah-turah, masyarakatnya udah entuk kabeh, maka boleh. Ini kita itu begini direngi. Kalau hitungan sampil itu apa? Sepertiga apa? Sampilnya gimana sampil itu? Kaki sebelah gitu, kambing. Sebelum kurban tuh dapat kaki sebelah itu hitungannya gitu. Sepertiga. Jadi saya nggak tahu itu ya tergantung kiloannya tuh kalau kayak gitu. Oh, bukan karena sampil gitu? Bukan. Karena tradisi di sini ya sampil itu. Ya intinya gini, intinya Sapi ya. volumenya itu tidak hanya sepertiga volumenya. Volume itu bisa dihitung dari biasanya di sini pakai kiloan toh modelnya. Iya, tapi kalau untuk kambing itu sebelum kurban itu dipisahkan dulu. Ya intinya dipisahkan pun silahkan, yang penting volumenya maksimal sepertiga. Gitu. Maksimal sepertiga. Intinya seperti itu. Tidak lebih dari sepertiga. Kalau makanya kondisinya kondisi yang normal, kecuali kondisi sangat berlebih. Gitu nggih. Kemudian menyembelih untuk orang mati tadi sudah. Nah, jadi harus bedakan antara sodako, hadiah dan upah. Sodako untuk fakir miskin, hadiah itu untuk orang kaya, orang tetangga, bahkan non muslim. Jadi non muslim pun diberi kalau ada non muslim di sini untuk syiar. Sedangkan upah itu pakai tersendiri tadi, biaya operasional tadi itu. Tidak boleh mengambil dari bagian hewan kurbannya. Kemudian sapi sanglir atau dugul boleh enggak? Kalau tidak ada yang lain boleh. Tapi kalau ada yang lain sebaiknya yang lebih sehat, lebih utama. Gitu Kemudian saya kira itu yang ini, kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan untuk mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Nanti kita sambil santai, kalau misalnya ada pertanyaan monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.